7 bulan yang lalu, Haechan merilis album solo pertamanya, yaitu Taste. Dan setelah gue bikin full album reactionnya 7 bulan yang lalu, gue masih dengerin lagu-lagu dari album Haechan Taste ini. Dan di video kali ini gue bakal jelasin kenapa gue suka banget sama album ini dan kenapa menurut gue ini album solo terbaik yang pernah gue denger. Sambil kita unboxing album Haechan Taste Savory Version. Mungkin gue jelasin dulu kali ya kenapa gue beli album ini. Pertama, karena di background ini gue rasa kayak perlu tambahan yang baru lagi guys, dekorasi baru lah. Karena gue juga beli album alasannya itu karena gue suka covernya kan. Gue pernah bilang waktu itu kalau gue beli album tuh alasannya cuma karena covernya doang kan, nggak peduli tentang isi lagunya, yang penting gue suka covernya. Tapi kayaknya persepsi gue udah berubah guys. Jadi sekarang gue walaupun covernya biasa aja, tapi gue bakal tetap beli albumnya kalau lagu-lagunya itu gue suka guys di album itu, if that makes sense. Contohnya di album ini guys, Taste yang Savory Version. Sebenarnya covernya biasa aja kayak cuma Haechan warna merah pink ini, tulisan mirror, tulisan Taste sama belakangnya ya tracklistnya ya. Cuma karena gue suka banget sama album ini guys, lagu-lagunya, ya gue beli aja gitu loh. Dan juga kenapa gue pilih yang versi Savory, karena yang lainnya tuh, yang versi-versi lain ya, ada muka Haechannya tuh jelas banget ya guys. Bukannya berarti gue gak suka sama muka Haechan, gak gitu. Cuma kayak aneh aja gitu ada muka lanang ya, muka cowok di kamar gue. Dan ini masih mending lah, karena covernya juga keren gitu warnanya dan album Taste. Jadi ini kayak YTTA aja gitu. Oh wow, look, ada yang ngintip guys. Alright, album Taste guys. Menurut gua Haechan tuh punya suara yang unik banget lah di K-pop. Dan menurut gua belum ada yang suaranya mirip Haechan dari idol boy group yang lain ya. Karena suaranya tuh bener-bener khas banget gitu kalau Haechan. Tapi jujur aja guys, waktu pengumuman Haechan mau rilis album solo, gua tuh gak begitu excited sebenarnya. Karena Haechan tuh bukan bias gua kan, jadi gua nggak begitu excited gitu. Tapi jujur setelah albumnya rilis dan gua dengerin lagu-lagunya, ya kalian bisa lihat reaksi gua ada di full album reactionnya. Terutama bagi gua yang suka R&B dan jazz ya guys. Di album itu kombinasi R&B dan juga jazznya tuh nyatu banget, jadi perfect lah. Ditambah suara Haechan. Haechan kalau nyanyi emosinya kerasa banget gitu. Alright, kita buka deh ini ya. Semoga taruh deh, ini yang begini-beginiannya gue tarik dulu kali ya, karena takutnya lagi ngintip-ngintip tahu-tahu jatuh guys. Ya gue lihat photocard ya. Ngintip. Ya udahlah, gue dapat dah. Ini isinya lah ya. Ini photocardnya guys. Apakah ini rare teman-teman? Di belakangnya ada tanda tangan dan juga pesan dari Haechan ya. Gue bisa baca Hangul ya guys. Tapi kalau tulisan gue nggak terlalu bisa ya. Coba lihat. Haechan, maaf banget nih tulisannya ya. Ini mungkin unboxing paling aneh ya, biasanya photocard kan di akhir ya, cuma bodo amat lah. Ini ada foto polaroidnya ya. Ini keren sih. Gak tau ini postcard atau foto biasa guys, cuma kalian lihat ini aja ya. Ini bener-bener kualitas polaroid guys fotonya. Ada Haechan, alright. Ini nggak bakal gue pajang ya karena ya udah gue simpen aja gitu. Bukan berarti gue nggak suka fotonya atau gue nggak suka Haechan lagi-lagi, tapi emang agak aneh aja menurut gue kalau di kamar gue ada foto cowok, especially in my family. Ini ada apa ini guys? Wait, find the hidden message. Apakah ada di foto ini guys? Coba kita lihat ya. Nggak tahu kelihatan di kamar apa enggak. Oh, look at this bro. Ini ada tulisan Taste begini ya, tapi ternyata ada pesan tersembunyi. Gak kelihatan sih ya, cuma ada Hangul guys. Full Hangul by the way. Dan menurut gua cara yang paling tepat ya buat dengerin album Taste itu kan harus dengerin dari lagu pertama sampai akhir tanpa shuffle guys. Jadi sesuai urutan banget, karena emang di lagu pertama Camera Light sampai akhir tuh nyambung guys, kalau kalian nyadar ya. Dan gue nyadarnya setelah gue selesai rekaman ya waktu itu, kayak ada storyline-nya gitu loh. Anyway, first page. Ini gue terbalik gak sih? Soalnya first page-nya langsung kaset coy. Alright. Oh, look at this. CD-nya kita ambil dulu lah ya. Gue harus careful parah deh. Oh, sebenarnya gue tuh suka banget ya guys kalau cover-cover CD begini ya. Kayak di album-album
di belakang gue ini juga bagus, cuma gue nggak tahu mau taruh mana gitu. Sebenarnya ada lah ya kayak DVD holder, cuma nanti aja lah ya. Ini kalau misalkan gue bisa pajang, gue pajang guys. Di sini ada tulisan kecil by the way, isinya tracklistnya. Very cool, very cool. Oke, ini semacam photobook ya teman-teman. Ini gue harus hati-hati ya karena biasanya begini-begini gue suka copot guys kayak di album stiker. Kayak ada foto Haechan. Sebenarnya kalau kalian mau lihat isinya secara detail, kalian lihat video unboxing yang lain aja ya. Gue yakin juga banyak. Tunjukin sekilas aja sini Haechan gitu. Haechan rambut savory ya. Ini warna rambut dia bener-bener warna album ini guys. Ini kan emang tau gue indeks warna Haechan gitu. Gue pernah lihat di TikTok dan juga ada yang jelasin di komen YouTube gue waktu itu. Warnanya ini bukan sekedar warna guys, tapi ada Haechannya gitu, unsur Haechan. Jadi kalau kalian yang lebih paham tolong bantu di komen ya. Ini camera lights, yes, ada lyrics. Ya biasa lah guys. Crazy, itu gue suka juga guys. Di video reaction full album waktu itu Crazy gue masukin top 3 kan. Jujur, Crazy udah dethroned guys. Jadi udah lengser dari top 3 gue di album ini. Tapi tetap gue suka ya. Crazy sama Camera Lights itu emang enak guys, walaupun ini cuma intro ya, tapi gue suka aja gitu. Press the shutter. Ada Haechan lagi. Ini sorry kalau nggak profesional ya. Ya udahlah, welcome to fase-fase guys. Oh, ada foto lagi guys di dalamnya. Adrenaline menurut gue ini termasuk lagu yang jarang gue dengerin juga sih, Adrenaline, tapi masih oke lah. Cuma nggak termasuk di top 3 gue sih. Lagi-lagi ya, kalau kalian mau secara detail kalian lihat di YouTube orang lain aja ya. Oh, Love Beyond waktu itu gue suka juga sih. Pokoknya instrumen di album ini tuh selalu ada trompet ya, yang bener-bener jazz banget gitu. Trompet, piano tuh udah harus banget ada di album ini gitu. Alright, ini Haechan di sini gue akuin ganteng parah ya. Kaosan, Haechan kaosan. Look at this man. What a gorgeous man. Dan jujur gue setelah dengerin album ini, Haechan masuk ke list bias gue sih guys. Look at this. Lee Dong Hyuk. Ini bener-bener full Haechan foto ya. Jadi kalau kalian yang bias Haechan dan suka banget sama visual Haechan, gue rekomendasiin kalian beli album ini aja guys, karena ini bener-bener full Haechan mode tampan guys. Dan di sini tan skin dia kelihatan gitu, black and white nih, sama kayak yang di photo grid ya tadi ya, Polaroid. Nah, talented guys, talented. Tadi gue bilang Crazy udah turun dari top 3 gue ya di lagu ini ya. Jadi Crazy itu diganti dengan Talented. Pertama kali denger Talented gue jujur biasa aja ya, maksudnya nggak kayak yang nempel banget di otak. Cuma beberapa minggu yang lalu video Haechan dance performance Talented tuh muncul kan di beranda gue, dan gue tonton lah kayak ini gue belum lihat nih kayaknya. Ya udah gue tonton dan wow. Kalian harus nonton koreografinya guys, performance-nya gitu. Karena waktu itu gue full album reaction, gue nggak terlalu nyantol banget ya dengan lagu Talented ini. Jadi pas gue nonton video itu, gue kayak pertama kali dengerin lagunya guys, dan gue bingung kenapa waktu itu gue nggak suka sama lagunya guys. Bukan gue nggak suka berarti gue nggak demen ya, cuma kayak nggak nyantol karena sebenarnya ternyata banger bro. Lagunya gue banget gitu. Lagu ini dibuka dengan bass ganteng ya guys. Kayak gue suka banget dah. Dan setelah gue nonton performance itu, gue jadi mencoba pelajari dance-nya sih, koreonya, dan it was fun ya. Tapi gue nggak tahu mau nunjukin apa enggak. Cuma itulah, lagunya tuh bener-bener gue mendeskripsikan Haechan banget lah. Dia kan talented banget kan. I'm that talented Haechan, such a talent. Dan semenjak gue nemu video itu, gue jadi puter-puter lagunya terus guys. Gue yakin kalau kalian bias Haechan, kalian bakal kenyang sih lihat foto Haechan di album ini guys. Oh, What's Your Name, ini What's Your Name sama Should Be. Ini menurut gue lagu yang paling energetik ya di album ini setelah Crazy. Karena ada Hound juga gue suka gitu rapnya. Di What's Your Name juga sebenarnya nggak terlalu nyantol di gue sih. Oke lah gitu. Cuma Should Be masih di list top 3 gue guys. Bukan cuma di album ini doang ya. Gue juga taruh Should Be di top 3 favorite solo song from any K-pop idol guys. Kayak lagunya tuh sebenarnya mellow, terus kayak piano sedih dibawainnya tuh, kalau kita nggak tahu artinya, kita juga pasti tahu kalau ini tuh lagu galau guys. Lagunya tuh nggak langsung jeder, tapi pelan-pelan gitu, sopan masuk kuping, lama-lama ke hati itu. Oh, lagu galau yang mahal menurut gua. Galau classy. Haechan tuh nyanyinya emang emosional banget guys, terutama pas bagian bridge-nya sih. Dan emang pas pertama kali gua full album reaction kan juga Should Be ini gua udah suka kan. Sampai sekarang 7 bulan kemudian gua masih dengerin lagu ini guys. Gua jujur ya, dan gua sampai bikin 2 video di TikTok guys pakai lagu ini karena emang seenak itu guys, jujur aja. Kalaupun gue bukan K-popper ya, ini gue tetap bakal suka gitu. Suaranya Haechan plus instrumen ini tuh perfect banget gitu. Gue sangat-sangat menyayangkan ya orang tuh nggak tahu lagu ini gitu. Bukan berarti ini kayak lagunya nggak ada yang denger ya, gue nggak bilang itu. Cuma menurut gue ini underrated banget gitu. Ya semua orang di dunia harus dengerin lagu ini.
menurut gua ya. Grey Rain juga sebenarnya gua baru dengerin lagi ya kemarin ya, belum lama ini. Ternyata enak juga gitu. Jadi menurut gua album ini tuh bener-bener aneh gitu guys. Setelah 7 bulan ya terakhir gua dengerin, dan gua baru denger lagi lagu Grey Rain ini, gua kayak dengerin lagu baru guys. Jadi kesannya tuh kayak Haechan rilis lagu baru gitu, padahal mah enggak. Karena experience ini dapetin setiap lagu tuh seragam tapi beda-beda guys, kayak ada subgenre-nya gitu loh setiap lagu. Gua kelewat satu nih guys kayaknya guys. Ada satu lagi yang gua suka banget, yang gue masih dengerin sampai sekarang. Ah, ini dia. Jadi top 3 lagu gue di album ini dari pertama kali dengerin sampai sekarang, top 2-nya masih sama guys. Kalau kalian ingat waktu itu gue bilang Should Be, dan juga satu lagi itu Roll With Me. Lagu ini tuh bener-bener kerasa mahal banget guys, jazzy R&B gitu. Apa ya, kayak R&B banget gitu loh guys. R&B yang nggak, bukan modern R&B, bukan kayak R&B Korea gitu loh, kayak Korean R&B, tapi R&B. Titik. Haechan di sini juga nyanyinya pas selain chorusnya ya, nyanyinya dengan santai gitu loh. Terus kayak back vocalnya lezat guys, dengerin tuh lezat. Alright, inilah albumnya. Ini page terakhirnya guys, ini udah nempel. Dan gue mau nunjukin tadi yang gue dapet ya. Oh, ini kayaknya postcardnya ya. Ini ada 3 guys dapetnya. Wow, SM. Thank you SM. Ada 3 guys. Pertama fotonya itu yang begini, black and white. Haechan Helet. Belakangnya ada postcard. 8 September 2025 ya. Ini albumnya rilis guys. Ada lagi yang kedua, ada Haechan megang dagu. Fotonya agak red guys, red. Oh, terbalik mulu gue. Mana sih? Nah ini. Ini dia. Postcard terakhir guys. Ada Haechan duduk. Heduk. Ini dia postcard. Belakangnya ada ada kaki Haechan guys. Gue suka banget warnanya ya. Ini mungkin agak seragam sama batik gue, dan bakal cocok banget di background ya guys, karena cuma album ini yang punya warna ini guys di background gue. Literally ya, hampir setiap hari gue dengerin Should Be atau Roll With Me atau Talented setiap hari guys. Gue lagi nugas atau lagi ya nyantai aja gitu loh, gambar juga dengerin Should Be. Dan anehnya juga gue gak pernah bosen guys, padahal udah 7 bulan gitu. Rata-rata kan lagu kalau udah 7 bulan tuh pasti kedengarannya kayak alright, udah cukup lah gue dengernya. Tapi untuk Should Be, Talented, sama Roll With Me, setiap kali gue denger tuh kerasa kayak pertama kali denger guys. Selalu spesial gitu di kuping gue. Vokal terus kayak vibe-nya tuh konsisten banget gitu loh. Albumnya tuh bener-bener konsisten vibe-nya gitu. Ada yang jelas pasti ada piano sama trompet ya, atau ya klarinet semacam itu. Terus yang ketiga, replay value-nya guys. Asik bahasa gue. Ya kayak gue bilang tadi aja, setiap replay lagu-lagu yang gue sebut itu kerasa kayak pertama kali denger guys. Jadi aneh sih. Jadi menurut gue juga album ini tuh bukan dibikin buat apa ya, buat nyari duit. Haechan bikin album ini tuh buat ya TTA gitu loh, yang suka-suka aja. Haechan punya pasarnya sendiri gitu, dan gue termasuk pasarnya kalau gitu. Lagu-lagunya cocok banget di kuping gue guys. That's why menurut gue album ini tuh album yang spesial lah, sesuai banget sama selera lagu gue guys. Banyak dari kalian yang nonton ini pasti masih suka dengerin lagu-lagu Haechan di album Taste ini. Tapi gue penasaran, kalau kalian lagu yang dari pertama kali denger waktu album ini rilis sampai sekarang itu lagu yang mana guys? Kalau gue ya yang gue sebut tadi ya, Should Be, Roll With Me, dan Talented. Sampai sekarang 7 bulan yang lalu ya, dari 8 September 2025. Kalau kalian apa guys? Kasih tahu di kolom komen ya. Sekarang gue bakal taruh ini di background. Kalian bakal lihat album Taste ini di video-video gue ke depannya. Oke? Sekarang kita taruh guys. Kita preview. Alright, gue mungkin taruh situ aja ya. Gue ganti posisinya sama si stiker karena biar bisa di samping Mark juga ya. Our favorite sibling duo, strong duo care. Jadi inilah background baru gue guys sekarang. Ada personil baru yaitu Taste Haechan. Kombinasi warna dari stiker sama The First Fruit dan Haechan ini RGB guys. Red, green, blue. 3 warna primer guys. Yaudahlah, itu aja untuk video ini guys. Video kenapa gue masih suka album ini setelah 7 bulan. Dan unboxing lah ya, unboxing tipis-tipis. Ya, lagi-lagi kalian kasih tahu lagu favorit kalian di album ini apa yang kalian masih dengerin sampai sekarang, oke? Bye-bye.